Dalam membangun sebuah rumah, biasanya terdapat sebuah plafon. Plafon ini berfungsi untuk estetika ruangan. Ada yang dibuat drop ceiling seperti ini. Ada juga yang dibuat flat. Berikut ini kita akan bahas jenis plafon yang pernah saya pakai, yakni plafon gypsum dan juga plafon GRC. Apa kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis plafon tersebut? Ikuti terus video ini. Untuk bahan plafon yang sering saya pakai dalam membangun rumah, yakni ada dua tipe ini. Yakni yang ini adalah gypsum dan yang ini GRC. Kalau gypsum ini bahannya ya dari gypsum, namun ada pelapis kertasnya. Ini lapis kertasnya. Ini lapis kertas bagian bawah, warnanya keabu-abuan, sedangkan bagian belakang warnanya kecoklatan, seperti kertas karton. Sedangkan kalau GRC, ini bahannya adalah semen fiberglass, jadi dia lebih kuat daripada gypsum. Coba kita ketok bunyinya. Dia lebih kuat. Kalau dilihat lebih detail seperti ini, yang kiri ini gypsum, yang kanan ini GRC. Dia terbuat dari gypsum, lebih mudah hancur, dan dia ada kertasnya ini sebagai pelapis. Sedangkan kalau GRC seperti ini, bahannya semen fiber, dia lebih sulit untuk dihancurkan daripada gypsum, karena bahannya juga beda. Satu pakai gypsum, satu pakai semen. Untuk ketebalan yang biasa saya pakai, untuk yang gypsum ini saya pakai 9 mili. Sedangkan untuk yang GRC ini saya pakai yang 4 mili, sudah cukup. Untuk segi harga sangat beda. Untuk yang gypsum ini saya dapat kisaran harga 50.000 per lembar, tergantung merek. Sedangkan kalau ini GRC, ini saya dapat harga 62. Jadi dari segi harga ini jauh beda, lebih mahal GRC. Padahal dia lebih tipis 4 mili daripada gypsum, tapi untuk ketahanan dia lebih bagus daripada gypsum. Kalau segi ukuran dari kedua jenis plafon ini sama, ukurannya satu lembarnya 1,2 meter dikali 2,4 meter. Yang GRC juga sama, 1,2 meter dikali 2,4 meter. Jadi ukuran per lembarnya sama. Untuk penempatan saya menyarankan untuk area ruangan-ruangan yang tidak terdapat air, mungkin seperti kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, pakai gypsum tidak masalah. Tapi kalau area yang mengandung air seperti kamar mandi, dapur, ataupun area teras, di bawah balkon, di bawah overstack atap, saya menyarankan pakai GRC. Karena apa? GRC ini lebih tahan air daripada gypsum. Kalau gypsum, dia kena air lama-kelamaan ngeflek. Pertama,
adalah ngeflag warna coklat. Setelah warna coklat, lama-kelamaan dia warnanya hitam. Setelah hitam, dia akan jebol, berlubang dan jebol. Tapi kalau kita pakai GRC, dia kena air lebih tahan. Mungkin hanya ngeflag coklat, tapi tidak sampai jebol. Kalau terhadap api bagaimana? Saya kira GRC juga lebih tahan terhadap api daripada gypsum. Tapi kalau rumah itu benar-benar terbakar hangus, pastinya ya akan hangus semuanya, baik mau pakai gypsum mau pakai GRC, plafonnya akan hangus. Tapi kalau kena api sesaat, GRC lebih tahan. Bagaimana terhadap rayap? GRC lebih tahan terhadap rayap. Biarpun dia bahannya bukan dari kayu, rayap sekarang sudah mulai makan gypsum, plafon gypsum. Kalau dimakan rayap, yakni gypsumnya ini dimakan, tapi untuk kertasnya ini ditinggal, tidak dimakan. Kertas ini ditinggal, nggak dimakan, tapi gypsumnya yang dimakan. Jadi terlihat dari bawah dia sepertinya tidak dimakan rayap. Tapi kalau kita tekan, dia akan jebol karena gypsumnya sudah habis, hanya tersisa kertasnya saja. Maka dari itu, kalau mau membangun rumah, plafon mau menggunakan gypsum, saya sarankan menggunakan pipa anti rayap untuk rumahnya, seperti pada video di atas. Untuk proses pemasanganmu, menurut saya lebih cepat yang pakai gypsum daripada pakai GRC. Karena apa? Dia lebih mudah dipasang karena dia ini tidak terlalu keras, tidak seperti GRC yang agak keras. Jadi kalau kita sekrup, dia lebih cepat untuk disekrup ke rangka. Kalau GRC ini dia agak keras, jadi agak beda dengan gypsum untuk disekrup ke rangka. Kelemahannya GRC ini, kalau kita pasang, biasanya sambungan antara GRC 1 dengan GRC satunya ini kan biasanya dikasih perban. Istilahnya dikompon. Jadi antar sambungan GRC dengan GRC yang lain ini dikompon, habis itu dikasih perban, dikompon lagi. Sama yang gypsum juga gitu, sambungan gypsum satu dengan gypsum yang lain kita kompon, kita kasih perban, habis itu kita kompon lagi. Kalau gypsum kita kasih perban hanya sekali, dia tidak masalah, dia tidak akan pecah antar sambungan. Tapi kalau GRC kita kasih perban hanya satu, lama-kelamaan di sambungan ini akan terlihat retakan. Makanya untuk GRC, waktu proses kompon atau mengasih perban tadi, jangan cuman sekali, minimal 2 kali, lebih bagus lagi 3 kali, baru habis itu kita kompon lagi, untuk menghindari retakan pada sambungan GRC. Ini adalah proses pemasangan plafon gypsum. Dan ini proses kompon. Kompon ini bertujuan untuk menutup celah antar sambungan. Biarpun pakai plafon GRC ataupun gypsum, tetap harus kita kompon. Setelah kita kompon, baru kita kasih perban. Perban kasa. Jadi ini proses pemasangan perban kasa. Untuk plafon gypsum kita kasih perban kasa cuman sekali, tidak masalah, tidak akan muncul retakan di area sambungan. Tapi untuk GRC saya menyarankan minimal pakai perban kasanya 2 kali, jangan 1 kali, untuk menghindari retakan pada sambungan di kemudian hari. Makanya GRC butuh perban kasa lebih banyak daripada gypsum.
menurut pengalaman saya, kelebihan dan kekurangan gypsum dan GRC dari segi harga, ketahanan terhadap air, terhadap api, terhadap rayap, dan kecepatan proses pemasangan adalah sebagai berikut. Dari segi harga, untuk plafon gypsum lebih murah daripada plafon GRC. Ketahanan terhadap air, untuk plafon gypsum tidak tahan air. Untuk GRC tahan terhadap air. Untuk ketahanan terhadap api sesaat, plafon gypsum tidak tahan terhadap api, sedangkan GRC tahan terhadap api sesaat. Untuk ketahanan terhadap rayap, gypsum tidak tahan terhadap rayap, namun GRC tahan terhadap rayap. Untuk proses pemasangan, gypsum lebih cepat daripada plafon GRC. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.